Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baru-baru ini ada seorang Gus ya, seorang Gus NU namanya yaitu Gus Tuba yang baru saja mendirikan sebuah organisasi bernama Yakuza. Nah, orang-orang pun heboh karena nama yang dipilih yaitu Yakuza itu selama ini dikenal sebagai mafianya Jepang seperti itu ya. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sejarah Yakuza sendiri yang asli di Jepang lah ya. Tapi sebelum itu, saya hanya ingin memberitahukan bahwa bagi teman-teman yang ingin menyumbang, membantu saya agar saya bisa makan karena untuk saat ini saya sendiri bahkan untuk makan saja itu susah. Bahkan saya hanya bisa makan 2 hari sekali, hanya 2 hari sekali. Tapi saya sama sekali tidak memaksa lah. Hanya bagi teman-teman yang mau saja untuk menyumbang. Bisa menyumbang di bawah kolom deskripsi ini. Dan untuk jumlahnya itu bebas. Bahkan bisa dimulai hanya dari Rp2.000 saja. Nah, berasal dari angka 893 yang jika diucapkan menjadi Yakuza. Ya, pokoknya jadinya Yakuza lah. Nah, 3 angka ini dianggap buruk lah dalam sebuah permainan kartu tradisional Jepang yaitu yang namanya Oicho Kabu. Maaf ya kalau pronunciation-nya salah. Angka ini punya konotasi buruk atau kesialan. Banyak anggota yang memilih nama Gokudo atau jalan ekstrim atau Ninkyo dan Tai atau organisasi terhormat atau kesatria. Nah, Yakuza sendiri ini muncul dari kalangan marginal di masyarakat feodal Jepang saat itu, seperti Bakoto penjudi keliling, Tekiya penjual keliling, atau Ronin alias samurai tanpa tuan. Nah, anggota Yakuza ini memegang teguh nilai-nilai tradisional yang berasal dari zaman feodal Jepang. Nah, mereka ini menjunjung nilai-nilai kehormatan. Nah, inti dari ideologi Yakuza adalah kode kehormatan berdasarkan konsep giri atau kewajiban dan ninjo atau kemanusiaan. Nah, giri ini artinya sebuah utang yang harus dibayar anggotanya kepada atasannya. Sedangkan ninjo adalah empati terhadap orang lain yang menjadi penyeimbang dari kerasnya nilai giri ini. Kedua prinsip ini dasarnya yaitu semangat pengorbanan diri di mana anggotanya mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, contohnya itu adalah yang paling terkenal yang selama ini paling kita tahu lah yaitu ritual Yubitsume atau memotong jari, biasanya kelingking ya. Ini dianggap sebagai penembusan dosa kepada Oyabun atau atasan mereka atas kesalahan sendiri atau orang yang berada di bawah naungannya. Tapi sekarang sudah mulai jarang untuk Yakuza sendiri dan anggotanya biasanya lebih memilih untuk membayar denda kepada atasannya. Dan tidak hanya Yubitsume, ada juga ritual lain seperti Sakazuki di mana anggota baru berbagi minuman sake kepada bosnya. Dan Yakuza ini statusnya legal di Jepang, legal. Bahkan hingga akhir tahun 1900-an atau dekat 2000-an lah ya, banyak markas Yakuza yang memasang plakat dan ada nomor teleponnya. Malah anggotanya punya kartu nama seperti di perusahaan. Tapi kalau sekarang tidak seperti ini karena pemerintah Jepang sendiri sudah memperketat undang-undang untuk melemahkan pendanaan kelompok Yakuza. Pemerintah menghambat dan mengurangi pengaruh Yakuza. Yakuza ini menjalankan bisnis seperti perjudian, pemerasan seperti Mikajime Ryo atau pembayaran perlindungan. Familiar nggak? Kayak kenal ya. Pembayaran perlindungan,
uang keamanan. Jadi, penagih utang, pinjaman ilegal, prostitusi, perdagangan narkoba, dan masih banyak lagi. Tapi karena tadi ya pemerintahnya sudah memperketat undang-undang, membuat Yakuza ini sekarang menjadi model kejahatannya berubah. Mereka sekarang terlibat di dunia penipuan, perampokan, dan pencurian. Jadi cara mereka sudah berubah dari intimidasi menjadi penipuan. Malah Yakuza ini jangan kita meremehkan juga. Karena apa? Bahkan pada tahun 1980-an, Yakuza ini pernah terlibat dalam bisnis legal yaitu pencucian uang. Itu jangan diremehkan. Tapi ya saat Yakuza di Jepang ini sudah jauh menurun, tapi di Indonesia justru baru muncul. Balik lagi, Gustoba mendirikan Yakuza Meneges. Nah, tapi Gustoba sendiri bilang bahwa organisasi ini tujuannya bukan untuk kejahatan, bukan untuk premanisme, tapi untuk mendekatkan dan membawa orang-orang yang sebelumnya sangat jauh dari agama untuk mendekatkan diri kepada agama. Dia bilangnya santri jalur kiri. Tapi apakah benar? Coba kita simak pidato dia. Di bawah kepemimpinan saya, organisasi ini berdiri dengan semangat spiritual dan kemanusiaan yang kuat. Yakuza Meneges merupakan tempat bagi saudara-saudara kita yang sering kita sebut sebagai santri jalur kiri. Mereka yang tersesat, yang berada di jalan yang keliru, bahkan terjatuh dalam dosa yang berat, namun masih memiliki niat dan tekad untuk berbenah diri, kembali ke jalan yang benar, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Kami bergerak dengan mengedepankan restoratif justice, menjaga nama baik Yakuza Meneges dimanapun berada, tidak lain. Nah, bahwa Yakuza Meneges adalah organisasi non-partisan, namun dengan besar. Baiklah. Nah, tapi dikutip dari kompas.com, acara peresmian ini dihadiri oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, hadir langsung dalam acara tersebut. Selain itu, juga dihadiri oleh AKBP Edi Heruyanto dari Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, unsur Polres Kediri, Dandim, dan Brigif Danyon 521, Kejaksaan, disebut Parpora, hingga PCNU. Sekali lagi PCNU. Nah, berarti NU juga ikut terlibat di dalam hal ini. Kehadiran aparat keamanan dan pemerintah daerah membuat organisasi ini semakin menjadi perhatian publik. Nah, inilah masalahnya. Tak hanya itu, sejumlah pimpinan organisasi besar juga terlihat hadir, mulai dari Ketua Pemuda Pancasila. Betul sekali, Pemuda Pancasila yang selalu hadir di setiap acara orang-orang rendang. Ketua Grip Jaya Kediri. Betul sekali, Grip Jaya organisasi ormasnya Hercules, yang kemarin baru saja ribut-ribut dengan Menteri Perumahan Umum mengenai jalur kereta. Ketua Grip Jaya Kediri, Ketua Grip Jawa Timur, Ketua Jawara Surabaya, hingga pendiri Sakera. Tapi baru beberapa hari berdiri, tapi Yakuza Meneges sudah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh
ormas-ormas preman sebelumnya, yaitu pasang-pasang stiker di warung-warung. Bernama Yakuza Kediri atau Yakuza Maneges mendadak menjadi sorotan publik usai terlihat membagikan dan menempelkan stiker di sejumlah pedagang kaki lima. Nama yang digunakan langsung menarik perhatian warga karena identik dengan kelompok Yakuza di Jepang. Kemunculan komunitas tersebut pun ramai diperbincangkan di media sosial lantaran tampil beda dibanding komunitas jalanan pada umumnya. Meski memakai nama Yakuza, kelompok ini disebut hanya terinspirasi dari gaya, atribut, dan identitas visual khas Jepang, serta tidak berkaitan dengan aktivitas kriminal. Dalam sejumlah video yang beredar, anggota komunitas tampak mengenakan pakaian serba hitam dengan nuansa ala gangster Jepang. Konsep unik tersebut memancing rasa penasaran masyarakat dan menuai beragam tanggapan dari netizen. Sebagian warga menilai Nah, jika memang betul bahwa Yakuza Maneges ini bukan merupakan organisasi yang akan menjadi seperti preman, pertanyaannya ya, kenapa? Justru dari acara peresmiannya aja udah dihadiri oleh organisasi-organisasi yang selama ini sudah meresahkan masyarakat seperti Grip Jaya, perjalanan terlambat. Kami sedang membacakan nilai-nilai rapor merahnya pemerintah Kota Batu. Seperti yang kita ketahui, sekian lama pemerintah Kota Batu seolah-olah tidak pernah tersentuh dengan kritik-kritik daripada masyarakat. Proses demokrasi di Kota Batu tampak tidak sempurna, bahwa tidak ada aktivitas yang melakukan evaluasi besar-besaran kepada pemerintah Kota Batu. Namun hari Pemuda Pancasila. Milik hajatan ini, di mana pesta hajatannya didatangi oleh kelompok pemuda Pancasila. Padahal mereka tidak diundang. Pemilik hajatan menjelaskan dia tidak mengundang mereka sama sekali. Namun kenapa mereka bisa datang? Ternyata di dekat rumahnya terdapat markas mereka. Bagaimana menurut kalian? Demi keamanan dan kelancaran suatu acara pernikahan, pemilik hajat mengundang Ormas Pemuda Pancasila untuk mengamankan acara tersebut. Terlihat banyak sekali dari anggota Pemuda Pancasila yang hadir. Jika seperti ini, acara pernikahan sudah dipastikan bakal terjaga keamanannya, boleh dicoba. Demi keamanan dan kelancaran suatu. Kenapa? Ini kan artinya kontradiksi. Nah, ini yang menjadi kebingungan kita bersama. Masa iya? Nanti kedepannya Yakuza Maneges ini tidak akan menjadi organisasi preman. Itu pertanyaannya. Dan sekali lagi perlu kita ingat bahwa yang juga menghadiri acara peresmian ini adalah PCNU. Jadi kalau misal Yakuza Maneges ini pengen ngeles, jika nanti misalnya Yakuza Maneges melakukan kesalahan, melakukan hal-hal buruk, ya NU tidak bisa cuci tangan karena dari acara peresmiannya aja sudah dihadiri oleh PCNU. Ini saya lansir dari kompas.com. Jadi saya ini bukan sekadar omong-omong aja. Dan juga NU sendiri sudah punya cukup pengalaman dalam hal premanisme, seperti dalam hal kerudukisme, alias keruduk sana, keruduk sini. Keruduk pengajian yang tidak sealiran, keruduk pengajian yang tidak seormas begitu. Bukankah itu juga, mohon maaf ya, termasuk perilaku kekerasan
termasuk perilaku premanisme. Nah ini, apalagi jika NU sendiri, jika nanti di masa depan, jika Yakuza Manages ini mulai melakukan hal-hal yang mengganggu masyarakat, mulai melakukan kekerasan, justru bukan hanya diam tapi juga mendukung. Maka bukankah apakah NU ini sudah bisa kita katakan sebagai organisasi preman? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.